Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 hingga 27 Desember tercatat mencapai 63,49% dari total pagu anggaran. Pendapatan daerah Provinsi Lampung ditargetkan sebesar 7,557 triliun rupiah dan telah terrealisasi sebesar 4,798 triliun rupiah. Berdasarkan data APBD murni yang diterima dari Sistem Informasi Keuangan Daerah per 27 Desember 2025, pendapatan asli daerah mematok target 4,20 triliun rupiah. Realisasinya sebesar 2,448 triliun rupiah atau 60,91%. Penyumbang terbesar pajak daerah sebesar 1,869 triliun rupiah dari target 2,921 triliun rupiah. Lalu retribusi daerah realisasinya 93,33%, yakni 420,09 miliar rupiah dari target 450,12 miliar rupiah. Pendapatan transfer target sebesar 3,489 triliun rupiah dan realisasi 2,314 triliun rupiah atau sebesar 66,32%. Sementara itu belanja daerah anggarannya 7,632 triliun rupiah. Per akhir Desember kemarin realisasi sudah 5,153 triliun rupiah atau 67,52%. Rinciannya sebesar 1,973 triliun rupiah atau 67,65%. Belanja barang dan jasa 68,56% dan belanja modal sebesar 83,34%, yakni 816,88 miliar rupiah dari pagu 980,20 miliar rupiah. Kinerja belanja daerah Provinsi Lampung masih sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pendapatannya. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih di bawah target. Realisasi pendapatan daerah hanya 63,49% dari target, dengan PAD 60,91%. Belanja daerah sudah mencapai 67,52%, melebihi realisasi pendapatan 63,49%. Pendapatan transfer dari pusat 66,32%, lebih tinggi dari PAD 60,91%, menunjukkan ketergantungan pada dana pusat tinggi. Selain itu belanja modal cukup tinggi, bahwa realisasi belanja modal 83,34%, menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur. Artinya pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengelola belanja lebih efektif. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meski beberapa kali dihubungi via handphonenya, hingga berita ini ditayangkan belum merespon. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Segerombolan gajah liar mengamuk dan menginjak-injak kepala desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Darusman pada Rabu 31 Desember 2025 sekitar pukul 10.30 siang waktu Indonesia Barat. Naas, nyawa sang kades tak bisa diselamatkan, meski sebelum menghembuskan nafas terakhirnya sudah ditangani oleh tim medis RSUD Sukadana. Menurut saksi mata Hoirudin, bahwa peristiwa naas itu berawal dari warga dan kepala desa melakukan penghalauan terhadap gerombolan gajah liar yang masuk ke persawahan sejak Selasa malam. Begitu gerombolan gajah berada di persawahan, warga mencoba menghalau agar binatang berbelalai itu kembali ke habitatnya di kawasan hutan marga satwa Waikambas. Namun naas,
Darusman yang membaur dengan warga malah terinjak-injak gajah. Kades Beraja Asri itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sukadana, Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Garuda TV melaporkan. Penantian panjang 863 pegawai honorer di lingkungan Pemprov Lampung agar mendapatkan pengakuan sebagai abdi negara akhirnya terwujud. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela kemarin menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Lampung kepada 863 orang di lapangan Korpri, kantor Gubernur Lampung. Sebanyak 863 P3K paruh waktu resmi ditetapkan dan akan ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Penyerahan secara simbolis petikan keputusan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal tentang pengangkatan P3K paruh waktu kepada perwakilan penerima dilaksanakan di acara apel pagi. Dalam amanatnya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus pengakuan atas dedikasi dan pengabdian para pegawai yang selama ini berperan dalam pelayanan publik. Wagub Jihan menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, serta orientasi pada hasil nyata dalam pelaksanaan tugas. Jihan juga mengingatkan peran strategis aparatur pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mengingatkan seluruh P3K paruh waktu agar menjadikan nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman kerja. Mulai dari melayani dengan tulus, bekerja jujur, meningkatkan kompetensi, hingga mampu beradaptasi dengan dinamika birokrasi. Usai penyerahan SK, acara dilanjutkan dengan gerakan penanaman pohon di 2 lokasi, yakni Embung Kemiling Bandar Lampung dan Taman Keanekaragaman Hayati di kawasan Kota Baru Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di akhir tahun 2025 kemarin, tepatnya pada Rabu 31 Desember 2025. Kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan di Kecamatan Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan ini mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandri, membenarkan peristiwa kecelakaan maut tersebut. Kombes Yuni mengatakan kecelakaan terjadi saat salah satu truk Fuso yang melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, diduga kendaraan truk Fuso mengalami kerusakan rem sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Akibatnya truk Fuso menabrak 1 unit truk Fuso lainnya yang saat itu berada di pinggir jalan. Benturan keras menyebabkan 3 orang yang berada di dekat kendaraan menjadi korban meninggal dunia. Personel kepolisian dari Satlantas Polres Lampung Selatan bersama jajaran Polda Lampung langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Dari Lampung Selatan, tim liputan Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari, kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Pemantauan dirangkaikan dengan mengikuti arahan operasi Lilin 2025 secara virtual yang dipimpin oleh Menko Polhukam Jenderal TNI
Prondamri Caniago, Kapolri Jenderal Polisi Lisityo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan dihadiri jajaran kementerian terkait. Kegiatan diikuti aparat keamanan gabungan dari seluruh Indonesia yang menyampaikan laporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibnas menjelang malam pergantian tahun. Dalam laporannya, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan bahwa kondisi Kamtibnas di Lampung terpantau aman dan kondusif. Sejak 20 Desember 2025, sebanyak 4.021 personil gabungan telah disiagakan, terdiri dari 2.168 personil Polri, 850 personil TNI, dan 1.003 personil dari unsur terkait lainnya. Polda Lampung juga menyiapkan 42 pos pengamanan, 26 pos pelayanan, serta 2 pos terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Pengamanan perayaan Natal dilakukan melalui monitoring terhadap 1.068 gereja selama rangkaian Natal dan Tahun Baru. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, arus mobilitas masyarakat di Lampung menjadi perhatian utama. Tercatat 28 sarana transportasi laut dioperasikan, dengan tambahan 5 kapal selama masa libur akhir tahun. Pergerakan penumpang rata-rata mencapai 36.000 hingga 40.000 orang per hari. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan jalan tol Lematang Pelabuhan Panjang mulai dikerjakan pada tahun 2026. Proyek strategis bernilai 2,11 triliun rupiah ini disiapkan untuk membuka akses langsung kawasan industri menuju Pelabuhan Panjang guna meningkatkan efisiensi distribusi logistik. Pengembangan metropolitan Lampung Raya juga dikebut pada tahun 2026 ini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan tol tersebut telah masuk tahap perencanaan dan ditargetkan menjadi pengungkit utama konektivitas industri dan pelabuhan di Lampung. Menurut Gubernur Mirja, Pelabuhan Panjang memiliki potensi besar sebagai gerbang distribusi logistik di Sumatera bagian selatan. Namun keterbatasan akses darat membuat kapasitas pelabuhan belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan tol Lematang Pelabuhan Panjang direncanakan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama berupa jalan sebidang sepanjang 6,76 km, sementara tahap kedua berupa jalan layang sepanjang 4,92 km. Terkait skema pembiayaan proyek tol ini dirancang menggunakan pola pengembalian ekuitas melalui tarif yang dibebankan kepada pengguna jalan tol. Spesifikasi ruas tol Pelabuhan Panjang Lematang dengan total panjang 46,68 km, kecepatan rencana 80 km per jam, dan investasi tahap 1 2,17 triliun rupiah. Dengan proyeksi trafik harian 7.410 kendaraan. Selain infrastruktur tol Lematang Pelabuhan Panjang, Pemprov Lampung juga mempercepat pengembangan metropolitan Lampung Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan ini mencakup 3 wilayah utama, yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Pemprov Lampung juga akan menjadikan Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional. Kabupaten Pesawaran nantinya pusat destinasi wisata, sport center, dan adanya perumahan di kawasan Kota Baru Lampung Selatan, sehingga pengembangan dirancang untuk membentuk kawasan metropolitan modern yang terintegrasi, mendukung pertumbuhan sektor industri, jasa, hunian, dan komersial. Dengan fokus pembangunan 2025-2029, termasuk tol Lematang Pelabuhan Panjang, Metropolitan Lampung Raya, dan program pangan strategis lainnya, Provinsi Lampung mendekati ambisi menjadi pusat ekonomi dan logistik Sumatera. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Sugar Group Companies (SGC) cepat merespon kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Perusahaan produsen gula itu langsung masif menggandeng petani untuk bermitra menanam tebu. Komitmen SGC ini tentu selain meningkatkan produksi gula guna menyokong ketercukupan kebutuhan gula nasional, juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Keseriusan SGC mengambil tanggung jawab turut mempercepat swasembada gula, diantaranya dengan terus memperluas program kemitraannya dengan petani.
Setidaknya SGC kini masih melakukan sosialisasi kemitraan tersebut di 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Untuk kita pindah tanaman, gunanya untuk memperbaiki ekonomi kita atau pendapatan warga masyarakat yang selama ini bertani singkong mungkin merugi dan sebagainya. Ada petani singkong yang hari ini. Saat sosialisasi di Tulang Bawang Barat Selasa pekan lalu, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadir Syah, menyambut baik kemitraan tebu yang ditawarkan SGC kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. Dia yakin program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu selain meningkatkan kesejahteraan petani juga sejalan dengan program pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Menurut Wabub Nadir Syah saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di kantor Tiuh Margomulyo, Tumi jajar bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajak semua stakeholder melihat persoalan bahwa saat ini petani lagi terpuruk karena singkong yang ditanam harganya lagi turun. Harus dicarikan solusinya dan menanam tebu bermitra dengan pihak SGC bisa jadi salah satu solusinya. Menurut Nadir Syah, ajakan SGC bermitra tebu dengan petani harus disambut baik, mengingat singkong yang petani tanam sebelumnya harganya merosot tajam. Nadir Syah berharap masyarakat petani yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyebarkan kabar baik tersebut kepada petani lain di Tulang Bawang Barat. Siswa untuk para petani, ada masyarakat yang perlu bantuan. Kita ada sekolah di Babat, tahu di mana? Untuk 13 hektar. Bapak dan Ibu boleh mendidik anaknya, cucunya, keponakannya, saudaranya kepada kami. Di tempat terpisah, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri saat menghadiri sosialisasi kemitraan di Balai Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah pada Senin 22 Desember 2025. Juga menyambut baik program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu. Menurut Komang, SGC itu merupakan aset Lampung Tengah. Karena itu jika ada swasta yang turut mensejahterakan petani, pemerintah patut mendukungnya. PLT Bupati Komang menambahkan, konsep ketahanan pangan juga tidak boleh dipersempit hanya pada komoditas padi. Menurutnya gula juga merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional karena perannya sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu lanjutnya penguatan sektor tebu dan industri gula perlu mendapat perhatian setara guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan gula. Karena itu mendukung kemitraan tebu yang digagas SGC selain untuk ketahanan pangan juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat petani Lampung Tengah. Anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung Bustami Zainuddin saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di Balai Kampung Terbanggi Ilir meminta warga yakin bahwa kemitraan tebu akan memakmurkan masyarakat. Alasannya karena harga tebu dijaga pemerintah agar tetap stabil dan tinggi. Ditambahkan intinya petani menanam komoditas dan kalau panen harus ada yang menampung. Sebagai anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung, Bustami mengaku berterima kasih kalau ada perusahaan besar seperti SGC mau mengajak petani beralih menanam tebu. Menurutnya petani itu butuh kepastian, baik kepastian yang beli dan kepastian soal harga. Sementara itu perwakilan SGC, Saiful, menyampaikan para petani agar tidak ragu bermitra tebu dengan SGC. Menurut Saiful, harga tebu pasti dijaga pemerintah karena tebu adalah bahan utama untuk membuat gula pasir, yang merupakan salah satu dari 9 bahan pokok. Saiful menjelaskan dalam kemitraan dengan SGC, petani yang sudah mendaftar akan mendapat bimbingan teknis tentang cara budidaya tebu yang baik, mulai dari persiapan hingga panen, sehingga tebu yang dihasilkan bisa maksimal. Petinggi SGC yang hadir dalam setiap sosialisasi kemitraan, Purwantili, mengatakan selain menawarkan kemitraan mandiri dengan menanam tebu, SGC juga menawarkan pendidikan gratis bagi putra-putri terbaik Lampung. Menurutnya SGC telah mendirikan 2 politeknik di Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat.
Perguruan tinggi tersebut diperuntukkan untuk putra-putri petani dan seluruhnya gratis. Selama pendidikan tidak dipungut biaya sama sekali, disiapkan asrama dan mendapat makan 3 kali sehari. Tidak hanya itu, setelah lulus langsung bekerja di SGC. Dari Lampung, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Kalianda kelas 1B Lampung Selatan mencatat 2.803 kasus perceraian. Mayoritas perkara diajukan oleh pihak perempuan dengan alasan utama faktor ekonomi dan judi online. Pengadilan Agama Kalianda kelas 1B Lampung Selatan menangani total 2.803 perkara perceraian sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 2.497 perkara merupakan cerai gugat, sedangkan 306 perkara lainnya merupakan cerai talak atau permohonan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas penggugat didominasi perempuan. Alasan perceraian didominasi masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta dampak judi online yang memperparah kondisi keuangan keluarga. Berdasarkan data Pengadilan Agama, rentang usia pasangan yang mengajukan perceraian didominasi usia produktif, antara 20 hingga 40 tahun. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena terjadi pada masa awal dan tengah usia pernikahan. Untuk menekan angka perceraian pada tahun 2026, Pengadilan Agama Kalianda akan memperkuat upaya preventif dengan melibatkan Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan. Salah satunya melalui program penyuluhan dan edukasi pranikah kepada masyarakat. Para gugatan itu ada total 2.497 perkara, sedangkan permohonan 306 perkara. Di jumlah keseluruhan 2.803 perkara yang putus. Selanjutnya untuk perkara cerai gugat yang paling dominan ya istri yang mengajukan perceraian tahun 2025 itu ada 2.010 perkara, sedangkan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami ada 468 perkara. Usia produktif sekitar 20 ya sampai 40-an ya, 40 tahun itu rata-rata terjadi perceraian. Tapi ada juga yang usia yang sudah lanjut, ada juga tapi tidak banyak volume cerainya gitu. Rata-rata masih persoalan ekonomi dan juga yang sekarang lagi sedang viral itu adalah judi online. Ya, ini juga cukup mengganggu kondisi rumah tangga. Dengan langkah tersebut diharapkan ketahanan keluarga di Kabupaten Lampung Selatan dapat ditingkatkan, sekaligus menekan laju perceraian agar tidak terus meningkat setiap tahun. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Hal berbeda dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dalam menyambut malam pergantian tahun 2025 ke tahun 2026. Setelah menyelesaikan urusan pemerintahan, orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini memilih untuk beriktikaf di Masjid Al-Amin, Pahoman, Bandar Lampung. Tak terlihat sedikit pun gurat lelah di wajah pemimpin muda Lampung itu, meski seharian penuh bergelut dengan denyut birokrasi dan aspirasi rakyat. Di tangan kanannya tasbih terus berputar seirama dengan cerita-cerita sahabat yang mengalir pelan, hangat dan penuh makna. Gerimis turun perlahan, menambah syahdu suasana. Majelis kecil di teras masjid itu terasa seperti kopi yang baru diseduh. Percakapan mengalir tanpa skenario.
Tak lama berselang, anak-anak Gubernur Mirza menyusul bersama teman-temannya. Dengan santun mereka menyalimi para jemaah, orang-orang yang telah lebih dahulu menempuh gelombang kehidupan yang panjang dan tak selalu ramah. Malam kian larut, kejutan demi kejutan yang hadir. Sejumlah tokoh dan aktivis tampak larut dalam kebersamaan, duduk setara, dipersatukan oleh frekuensi yang sama. Tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, meski tak semeriah tahun-tahun sebelumnya, dentuman petasan dan kilauan kembang api masih memecah kesunyian malam. Gubernur Mirza tak berkomentar apapun, apalagi menyalahkan siapapun. Dengan gamis warna biru lengan pendek, tasbih di jemarinya terus berputar, seolah mengantarkan doa-doa ke langit. Berharap hari sebelumnya, pria yang akrab disapa Iyai Mirza memang telah mengajak masyarakat menjadikan malam tahun baru sebagai momentum kebersamaan keluarga, tanpa euforia berlebihan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menunjukkan tren yang sangat positif. Lampung bahkan masuk dalam 10 besar destinasi wisata paling diminati secara nasional selama periode libur akhir tahun. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobi Irawan, mengungkap berdasarkan data dan prediksi dari Kementerian Pariwisata serta Kementerian Perhubungan, Lampung menjadi salah satu tujuan utama wisatawan selama momen Nataru. Menurutnya, Lampung masuk 10 besar destinasi yang diminati selama Nataru. Untuk wilayah Sumatera hanya ada 2 provinsi, yakni Sumatera Utara dan Lampung. Lebih lanjut, Bobi menyebutkan pemerintah pusat memprediksi sekitar 2,35 juta orang datang ke Lampung selama periode Nataru. Mayoritas wisatawan tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, lebih dari 45% wisatawan yang datang ke Lampung berasal dari Sumatera Selatan. Jika dikalikan sekitar 20 juta wisatawan dengan rata-rata pengeluaran 2 juta rupiah, maka kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Lampung bisa mencapai hampir 40 triliun rupiah. Terkait kenaikan tarif tol yang dikeluhkan sebagian wisatawan, Bobi menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kenaikan tarif tol harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Tulang Bawang membuka peluang seluas-luasnya bagi investor terlibat pengembangan kawasan ekonomi biru terintegrasi di Kecamatan Rawajitu Timur. Pengembangan kawasan tambak udang di Pesena ini akan dimulai tahun 2026 ini. Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ikhwan dalam ekspos akhir tahun di Aula Utama Kantor Bupati Tulang Bawang pada Selasa 30 Desember 2025 mengatakan kawasan ekonomi biru yang mulai digarap tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang dapat menjaga ketahanan pangan daerah. Kudrotul menambahkan kawasan ekonomi biru terintegrasi telah mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung dengan rencana pembangunan pelabuhan di kawasan ini. Pengembangan kawasan ekonomi biru juga telah melalui uji kelayakan dari Universitas Islam Indonesia. Diterangkan, di kawasan ekonomi biru ini nantinya akan menjadi pusat pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian. Untuk mendukung penuh pengembangan kawasan ini, Pemkab Tulang Bawang telah menyediakan lahan dan dukungan teknis seperti perizinan untuk para investor. Untuk memulai pengembangan wilayah ini, Kudrotul mengatakan Pemkab Tulang Bawang telah menyiapkan lahan bagi investor yang ingin ikut berinvestasi. Tahap awal untuk 5 tahun pertama lahan digratiskan, selanjutnya akan disesuaikan dengan regulasi yang sedang dimatangkan. Kudrotul juga memastikan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi biru terpadu, Pemkab Tulang Bawang akan membantu proses perizinan bagi para investor. Menurut Bupati, pengembangan kawasan ini akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir dan mendukung visi pembangunan Tulang Bawang maju menuju Indonesia Emas 2045.
Adapun peran Pemprov Lampung dalam pengembangan kawasan ekonomi biru ini adalah pembangunan pelabuhan. Keberadaan pelabuhan dinilai berperan penting untuk memperkuat sistem logistik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir ini. Dari Tulang Bawang, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, menyambut tahun 2026, Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung serentak menggelar doa bersama anak yatim untuk keselamatan bangsa pada Selasa lalu. Ribuan anak yatim terlibat dalam doa yang digelar di masing-masing kantor PAN Kabupaten dan Kota, serta di Rumah PAN Provinsi Lampung. Di Rumah PAN Lampung, di kawasan Wai Halim, DPW PAN Lampung mengundang sedikitnya 300 anak yatim dalam doa bersama untuk keselamatan bangsa tersebut. Hadir jajaran pengurus DPW PAN, DPW Barisan Muda PAN Lampung, Puan Lampung, kader serta anggota fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, diawali dengan selawatan. Kemudian sambutan ketua dan sekretaris DPW PAN, dilanjutkan santunan serta ditutup doa untuk keselamatan bangsa. Dalam pelaksanaannya, DPW PAN Lampung memberikan santunan kepada sedikitnya 300 anak yatim, serentak dengan DPD PAN Selampung via Zoom meeting yang juga memberikan santunan kepada anak yatim, masing-masing daerah minimal 100 anak yatim. Anak-anak yatim tidak hanya menerima bantuan berupa santunan, tetapi juga bingkisan alat tulis sebagai bentuk kepedulian PAN terhadap pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa. Suasana doa bersama berlangsung hikmat dan penuh kehangatan. Doa-doa dipanjatkan untuk keselamatan bangsa Indonesia, persatuan nasional serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Secara khusus, doa juga ditujukan bagi para korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera yang hingga kini masih berjuang bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Menurut Ketua DPW PAN Lampung, Haji Hajiji, didampingi Sekretaris DPW PAN Ahmad Iswan, bahwa doa bersama bukan sekedar seremonial akhir tahun, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat empati, solidaritas, dan kepedulian sosial. Hajiji berharap apa yang diberikan dapat bermanfaat dan pihaknya bisa rutin melakukannya. Seluruh DPD PAN hari itu juga menggelar doa bersama dan rangkaian acara secara daring melalui Zoom meeting yang terhubung langsung dengan DPD PAN, DPW bahkan DPP PAN. Hajizi berharap di tahun yang akan datang, bangsa Indonesia senantiasa diberikan keselamatan, persatuan, dan keteguhan, khususnya bagi saudara-saudara warga Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Hajizi menegaskan melalui doa bersama dan santunan anak yatim, PAN berharap nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial terus tumbuh dan menjadi bagian dari pengabdian PAN kepada masyarakat dan bangsa. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Kader PAN siap menang. Kader PAN YSM. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.